Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seks bebas dari bahayanya narkoba. Pengertian narkoba dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintetik yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkotika bagi kesehatan, simak ulasan berikut. Penyuluhan dari aksi sekolah bersih narkoba, jenis-jenis narkoba, narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman kakao sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan juga pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Daya yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Yang selanjutnya adalah perilaku seks bebas. 1. Pengertian perilaku seks bebas dalam kehidupan sehari-hari. Kata seks secara harfiah berarti jenis kelamin. Pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin, genitalia. Meski sebenarnya seks sebagai keadaan anatomi dan biologis sebenarnya hanyalah pengertian sempit dari yang dimaksud dengan seksualis. Seksualis yakni keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya. Gunawan berbicara tentang perilaku seks bebas tidak pernah terlepas dari berbagai faktor yang melibatkan dan akibat negatif yang ditimbulkan. Faktor yang melatar belakangi dan akibat negatif yang ditimbulkan perilaku seks bebas merupakan sebuah kritik sosial yang sangat mencemaskan orang tua, pendidikan, ulama, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah. Menurut Kartono, pada umumnya perilaku seks bebas yang terjadi berdasarkan kepada dorongan seksual yang sangat kuat serta tidak sanggup mengontrol dorongan seksual. Selanjutnya, perilaku seks bebas atau free sex dipandang sebagai salah satu perilaku seksual yang tidak bermoral dengan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Di samping itu, para penuntut perilaku seks bebas kurang memiliki kontrol diri sehingga tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya secara wajar. Dengan demikian, perilaku seks bebas kemungkinan dapat menyebabkan dan menimbulkan sikap yang tidak bertanggung jawab tanpa kedewasaan dan peradaban. Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut ekstramarial atau kinky sex merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar. Seks bebas adalah kegiatan yang dilakukan secara berdua pada waktu yang
tempat yang telah disepakati bersama dari dua orang lain jenis. Yang belum terikat pernikahan, perilaku seks bebas adalah aktivitas seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sama dengan zina. Perilaku ini dinilai sebagai perilaku seks yang menjadi masalah sosial bagi masyarakat dan negara karena dilakukan di luar pernikahan. Menurut MITI 2012, pengertian perilaku seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. Selanjutnya, Kartono 1992 menyatakan bahwa salah satu bentuk perilaku seks bebas adalah hubungan seks kelamin yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman seksual secara berlebihan. Sarwono 2012 menyatakan bahwa perilaku seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mulai dari tingkah laku yang dilakukan dengan sentuhan, berciuman, kissing, belum menempelkan alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan memegang payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin, tetapi belum bersenggaman, hatching, dan bercumbuan sampai menempelkan alat kelamin, yaitu dengan saling menggesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggangan, petting, dan yang sudah bersenggangan dilakukan di luar hubungan pernikahan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku seks bebas ialah suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh pria wanita sebelum ada ikatan resmi pernikahan, mulai dari aktivitas seks yang paling ringan sampai tahapan senggaman. Bentuk-bentuk perilaku seks bebas berdasarkan hasil penelitian Irsyad 2012 terhadap pernyataan yang diajukan tentang perilaku hubungan seks bebas pranikah yang biasa dilakukan mahasiswa, diperoleh bahwa pada umumnya responden mahasiswa perilaku seks bebas itu mengarah pada bentuk-bentuk berhubungan badan, berciuman, bercumbu. Berciuman itu adalah persentuhan laki-laki dan perempuan di sekitar muka. Bercumbu adalah persentuhan tangan melewati daerah sekitar muka. Sedangkan bersetubuh adalah hubungan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian Mutiara, Komariah, dan Karwati 2013, perilaku seks bebas yang umumnya dilakukan mahasiswa diantaranya adalah A. Berpegangan tangan, menyentuh tangan, menggenggam, menggandeng. B. Berpelukan, memeluk, merangkul. C. Netchking, mencium kening, mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang bertanya, silahkan. Ya, baik, saya ingin bertanya. Bagaimana cara kita untuk menjauhi seks bebas? Bagaimana cara kita untuk menjauhi seks bebas? Untuk menghindari pergaulan bebas, maka hal yang bisa dilakukan adalah menyibukkan diri dengan kegiatan positif, misalnya melakukan banyak aktivitas di dalam organisasi yang baik. Dengan begitu, tentunya bisa menghindarkan diri dari perbuatan tidak baik seperti pergaulan bebas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.